Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Komunikasi dalam Perubahan Organisasi dengan nama kelompok. Yang pertama yaitu M. Vansa, EKI Ardianto, M. Gali Putra, M. Triverdianto. Baik, untuk slide pertama yaitu tentang konsep komunikasi organisasi, yaitu komunikasi organisasi adalah proses interaksi yang terjadi antara anggota organisasi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai keberhasilan dan berkelanjutan organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan berbagai bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi vertikal seperti antara manajer dan staf, hingga komunikasi horizontal yang dapat terjadi antara departemen atau individu yang setara dalam organisasi. Slide selanjutnya yaitu tentang tujuan komunikasi organisasi. Tujuan komunikasi organisasi ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan karyawan. Komunikasi yang baik di antara anggota organisasi bertujuan untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan menumbuhkan perasaan keterikatan atau loyalitas terhadap organisasi. Yang kedua, menjaga konsistensi dan klarifikasi. Pengetahuan komunikasi organisasi yang baik dapat menghindarkan terjadinya informasi yang tidak akurat atau konflik antara anggota organisasi. Dengan begitu, anggota organisasi dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mencapai tujuan strategis organisasi. Dalam konteks ini, komunikasi diarahkan untuk mengumpulkan informasi, menyampaikan kebijakan dan arahan, serta membangun hubungan dan jaringan kerjasama antara seluruh anggota organisasi. Slide berikutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi dalam organisasi meliputi pengertian tujuan komunikasi, pembentukan pesan, pengkodaan, pengiriman pesan, interpretasi, umpan balik, dan evaluasi. Proses yang baik dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga hubungan yang baik di antara anggota organisasi. Komunikasi yang sukses dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu media perubahan organisasi. Di sini kami mencantumkan ada 4 hal, yaitu yang pertama surat, yang kedua presentasi, yang ketiga video, dan yang keempat pelatihan. Yang pertama yaitu surat. Dalam surat, manajemen organisasi dapat dengan jelas menjelaskan alasan perubahan serta langkah-langkah yang harus diambil oleh karyawan dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Yang kedua, presentasi. Presentasi dapat membantu manajemen organisasi mencapai tujuan perubahan organisasi dengan cara yang paling efektif. Melalui presentasi, manajemen organisasi dapat menyajikan informasi dan pesan yang jelas kepada karyawan dan menjelaskan mengapa perubahan itu penting. Yang ketiga yaitu video. Video adalah salah satu media yang paling populer dan efektif dalam menyampaikan tentang pesan atau perihal amanat tentang perubahan organisasi. Video dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik, mempercepat waktu pembelajaran, dan memungkinkan organisasi untuk mencapai karyawan yang berada di lokasi yang berbeda secara efektif. Yang terakhir yaitu pelatihan. Pelatihan membantu karyawan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan organisasi. Pelatihan dapat disampaikan melalui seminar, lokakarya, atau dengan menggunakan platform pembelajaran online. Peran media perubahan organisasi. Yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi dengan bantuan media. Manajemen organisasi bisa memberikan informasi lengkap, jelas, dan tepat waktu tentang perubahan, tujuan, prosedur, dan implikasi bagi karyawan. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan dan alasan perubahan. Dalam sebuah presentasi atau memo melalui media, karyawan tidak hanya akan mengetahui apa yang akan berubah, tetapi juga mengapa perubahan dilakukan serta dampak apa yang diharapkan dari perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong keterlibatan dan partisipasi karyawan. Media seperti
media seperti surat elektronik atau forum diskusi online dapat memberikan karyawan kesempatan untuk mengekspresikan pendapat dan bertanya tentang perubahan. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap perubahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu memonitor proses dan kinerja. Media membantu manajemen organisasi dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan selama proses implementasi perubahan. Baik, untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Dalam perubahan organisasi, media memainkan peran kunci dalam mempermudah manajemen organisasi untuk menyampaikan pesan dan informasi yang diperlukan kepada karyawan. Penggunaan media yang tepat dapat membantu manajemen memastikan bahwa karyawan memahami alasan di balik perubahan, tujuan perubahan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan perubahan organisasi dengan efektif. Selain itu, media juga dapat membantu manajemen dan memonitor proses perubahan dan kinerja karyawan. Penting bagi manajemen organisasi untuk mengembangkan rencana komunikasi yang efektif sehingga pesan yang hendak disampaikan benar-benar tersampaikan dengan baik dan perubahan dapat berjalan dengan sukses. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.